Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam beribadah dan belajar. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan sama-sama membaca, menghafal, dan mengetahui makna dari surat An-Nasr. Namun, sebelum kita membaca surat An-Nasr, kita cermati terlebih dahulu tulisannya. Ayo kita sama-sama membaca surat An-Nasr dengan tartil dan jangan lupa awali dengan membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Giliran kalian yang melafalkannya ya. Nah, setelah dilafalkan, Ibu ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, surat An-Nasr ini terdiri dari berapa ayat? Ayo, Ibu yakin kalian pasti sudah tahu jawabannya. Ya, betul, 3 ayat. Surat An-Nasr ini terdiri dari 3 ayat. Nah, pertanyaan kedua, apa manfaat membaca surat An-Nasr? Ada yang tahu? Ternyata, manfaat surat An-Nasr ini, kita bisa membaca surat An-Nasr di dalam sholat setelah membaca surat Al-Fatihah. Nah, kalian bisa mempraktikannya di rumah ya. Membaca surat An-Nasr setelah membaca Al-Fatihah. Mengartikan surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini adalah surat An-Nasr ayat pertama, yang artinya apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, kita akan coba artikan per kata. Ibu akan membacakannya, kalian ikuti apa yang Ibu katakan. Idza, artinya apabila, telah datang, nasru, pertolongan, Allahi, Allah, wal fath, dan kemenangan. Kita baca sekali lagi ya, kalian tetap ikuti apa yang Ibu ucapkan. Idza, apabila, telah datang, nasru, pertolongan, Allahi, Allah, wal fath, dan kemenangan. Ayo lafalkan secara berulang sampai kalian hafal. Ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Artinya, dan kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Kita akan coba artikan kembali perkata ya. Ibu akan bacakan, kalian ikuti apa yang Ibu katakan. Wa ra'aita, artinya dan kamu melihat an-nasa, manusia, yadkhuluna, mereka masuk, fi, ke dalam, dini, agama, Allahi, Allah, afwaja, berbondong-bondong. Kita lafalkan sekali lagi, kalian tetap ikuti apa yang Ibu ucapkan. Wa ra'aita, dan kamu melihat an-nasa, manusia, yadkhuluna, mereka masuk, fi, ke dalam, dini, agama, Allahi, Allah, afwaja, berbondong-bondong. Ayo lafalkan lagi secara berulang sampai kalian hafal. Dan ayat terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat.
kita akan kembali mengartikan secara perkata dan kalian tetap mengulangi apa yang ibu katakan. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi, dengan memuji, Rabbika, Rabb penciptamu, wastaghfir, dan mohonlah ampunan kepadanya, innahu, sungguh dia, karena dia adalah tawwaba, maha penerima taubat. Ayo kita ulangi lagi, semangat ya. Fasabbih, mereka bertasbih, bihamdi, dengan memuji, Rabbika, Rabb penciptamu, wastaghfir, dan mohonlah ampunan kepadanya, innahu, sungguh dia, karena dia adalah tawwaba, maha penerima taubat. Lafalkan secara berulang sampai kalian hafal. Memahami isi kandungan surat An-Nasr. Tahukah kalian asbabun nuzul dari kandungan surat An-Nasr? Nah, kita akan sama-sama membahasnya sekarang ya. Surat An-Nasr tergolong surat Madaniyah. Kenapa surat An-Nasr tergolong surat Madaniyah? Karena ayat-ayat dari surat An-Nasr ini turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah. Itu sebabnya surat An-Nasr tergolong surat Madaniyah. Surat An-Nasr ini terdiri dari 3 ayat, merupakan surat ke-110 di dalam Al-Quran dan diturunkan setelah surat At-Taubah. Surat An-Nasr artinya pertolongan. Turunnya surat An-Nasr ini berkaitan dengan peristiwa Fatu Mekah atau pembebasan Mekah di mana umat Islam bisa menguasai Mekah sepenuhnya dan menghindari pertumpahan darah. Ini adalah asbabun nuzul turunnya surat An-Nasr. Peristiwa ini adalah pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Muslim. Maka hendaklah memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampun kepadanya. Peristiwa Fatu Mekah, banyak penduduk yang sebelumnya kafir kemudian berbondong-bondong memeluk agama Islam. Nah, setelah memahami isi kandungan surat An-Nasr, tahukah kalian perintah Allah yang terkandung dalam surat An-Nasr? Yang pertama, Allah memerintahkan kepada hambanya agar senantiasa berdoa dan meminta pertolongan kepadanya. Dan yang kedua, kita diperintahkan bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa yang telah kita perbuat. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini, yang pertama, surat An-Nasr tergolong surat Madaniyah, terdiri dari 3 ayat, dan merupakan surat ke-110 di dalam Al-Quran. Diturunkan setelah surat At-Taubah, dan An-Nasr artinya pertolongan. Yang kedua, agama yang dibawa Rasulullah pasti akan membawa kemenangan. Agama apa itu? Tentu saja Islam. Yang ketiga, Allah memerintahkan kepada hambanya agar senantiasa berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah. Lalu yang keempat, kita diperintahkan bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa yang telah kita perbuat. Lalu yang terakhir, pertolongan dan kemenangan datangnya hanya dari Allah. Setelah kita mempelajari tentang surat An-Nasr, ada latihan soal. Nah, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Setelah sama-sama belajar tentang surat An-Nasr, kalian pasti dapat dengan mudah menjawab kelima pertanyaan ini. Selamat mengerjakan. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.